tata, surga bumi pun sujud menyembah, termegah dan perkasa. Kerajaanmu kekal selamanya. Ajablah kuat. Shalom Jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to IFGF Plamongan Indah. Shalom, semuanya untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah kami yang luar biasa. Kau begitu baik, Engkau setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Di tempat
bersorak. bagi Raja Surga. Serukan Kemenangan. Sama-sama kita Serukan serukan. kemenangan. Serukan kemenangan. Umat pemenang katakan. Serukan Kemenangan. Cinta
Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar dapat menjadi berkat bagi selama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to IFGF Plamongan Indah. Kami mengucapkan selamat datang bagi Pastor Sansan dan tim dari IFGF Ungaran. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di IFGF Plamongan Indah. Bersama saya, Rebecca Mariana, this is News for this week. Mari bergabung dalam doa malam yang diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Hai kawula muda, jangan lupa untuk ikut ibadah Super Youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore di gereja. Hai adik-adik kids, jangan lupa ya, hari ini jam 9 pagi ditunggu kakak-kakak untuk ikut sekolah minggu di ruang iKids. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR berikut ini. Awali hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan doa. Mari bergabung dalam ibadah doa pagi pada hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja dan Senin sampai Kamis melalui aplikasi Zoom. iMan dan iWoman bekerja sama dengan Primaya Hospital dalam menyelenggarakan seminar kesehatan yang akan diadakan hari ini pukul 3 sore di gereja. Bagi jemaat Tuhan yang beberapa hari lalu sudah mendaftar, jangan lupa untuk hadir. Masih dibuka pendaftaran baptisan air yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Michael. Kami menghimbau jemaat Tuhan untuk berperan aktif dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan Rp10.000 dan dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Kami mengucapkan happy birthday dan happy wedding anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakan hari jadi pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk iNews minggu ini. Jemaat Tuhan dapat mengikuti perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan WhatsApp grup gereja. And always remember, people is our mission, connect with God, make disciples, alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
saudara yang terkasih, ini tadi adalah pasukan pemuji dari Pastor Sansan Ungaran. Dan sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Dan membawa pesan buat kita semua bahwa Tuhan itu setia buat kita. Selalu ada buat kita di setiap musim hidup kita. Amin saudara. Hari ini hari yang berbahagia karena pesan dari Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Pastor San diberitakan kepada kita, dibawakan kepada kita jemaat Pelamongan. Ayo jangan takut. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Amin saudara. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Hari ini kita terima rahmat Tuhan. Hari ini kita terima kasih setia Tuhan. Dan hari ini kita boleh memberikan mulut kita, hati kita untuk memuji Tuhan selamanya. Amin. Ya, dengan segenap hati saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Bersama-sama menghampiri tahtanya yang kudus. Ini pujian baru, tetapi ini pujian yang sangat luar biasa yang akan memberkati kita semua. Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Mari bersama-sama kita boleh naikkan pujian ini buat Tuhan. Dengan segenap hati kita nyatakan, kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Amin. Terima kasih Yesus. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tanganku yang bawaku ke air yang tenang. Temukan kedamaian yang tak terbilang. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Kau Bapa yang setia, selamanya kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku
Nyatakan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan. Dan kami datang menghampirimu, menyembahmu, menyembahmu. Biar bibir kami, biar hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami menyembah-Mu Tuhan. Jiwa hidup kami, jiwa hidup kami di dalam Haleluya. Hirama-lama yarana masyarabo. Syana. Hirama-lama sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Dan tak berkesudahan kasih setiamu. Dan tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Oh, selalu baru. Ya, kasih setiamu selalu baru bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Dan kami memuji-Mu. Oh,
Yesus, ku sembah Kau selamanya. Yesus, ku sembah Kau selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Biarkan mulut dan hati kami selalu memuji-Mu Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu, kami merasakan rahmat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu yang selalu memberikan kehangatan di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Mengalir terus. Selalu ada dan selalu ada, tidak pernah berhenti. Ketika musim hidup kami berganti, Engkau pun selalu ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Tetapi biarkan hati ini Tuhan berbicara bagi-Mu. Biarkan hati ini berkata-kata bagi-Mu. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mari Engkau berbicara buat kami melalui hamba-Mu Pastor San Tuhan. Kami siap membuka hati untuk Engkau berbicara. Mari perdengarkan suara-Mu bagi kami yang bisa mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Yang memberikan kekuatan di saat kami lemah, yang memberikan pengharapan di saat kami putus asa, yang memberikan harapan baru di saat semuanya di depan kami kosong. Kami percaya hari ini Tuhan berbicara buat kami. Berkati hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IFGF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah.
bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Calling with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pada pagi hari yang berbahagia ini, gereja kita diberkati melalui pelayanan tim IFGF Ungaran, ya tadi dengan choirnya gitu ya. Dan sekarang kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Sansan, Pastor IFGF Ungaran. Mari kita sama-sama berikan aplaus untuk menyambut Pastor Sansan. Oke, shalom. Selamat pagi, senang sekali pada pagi hari ini saya boleh berada kembali di tempat ini, seperti merasa di rumah sendiri. Berada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah hidup tanpa topeng. Kita bilang semuanya yuk, 3, 2, 1, hidup. Ya, hidup tanpa topeng atau HTT ya, hidup tanpa topeng. Kita masih dengan tema besar bulan September ini yaitu living in integrity. Hidup di dalam integritas, dan kata integritas sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berbunyi integer. Integer itu artinya adalah utuh dan lengkap. Integer itu berarti seperti satu lingkaran penuh yang utuh, yang lengkap, tidak ada yang terbagi. Kalau saya ibaratkan paling mudah itu seperti bulan purnama yang bulat utuh. Integer juga bisa berarti terlihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi atau tidak ada yang disembunyikan. Integritas itu berbicara tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dan kenapa khotbah integritas itu perlu dikhotbahkan untuk bulan September ini kepada kita semuanya? Karena masih banyak orang-orang Kristen di luar sana, di planet Pluto dan planet-planet yang lainnya, itu suka memakai topeng seperti ini. Ya, memakai topeng ini bukan hanya secara harafiah ini, tapi artinya adalah mereka suka menyembunyikan atau menyimpan sesuatu dalam hidup mereka. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama secara singkat. Ada 3 hal yang biasanya orang Kristen itu sembunyikan. Kebiasaan orang Kristen itu menyimpan 3 ini. Yang pertama adalah dosa dengan gayanya jempol terbalik. Yang kedua adalah berkat, ya, berkat. Berkat, mana nih 3 hal yang biasanya kita sembunyikan. Yang ketiga adalah masalah tepok jidat, ya. Bisa semuanya? Yuk, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dosa. Ya. Kita akan bahas satu persatu pada hari ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dosa. Yang biasanya manusia orang Kristen bunyikan adalah dosa. Adalah natur manusia. Ngomong-ngomong di sini semua pernah berbuat dosa ya? Atau ada yang belum? Kerep ya, ya kerep itu bahasa Jerman Pak. Oke ya. Ketika manusia berbuat dosa, manusia biasanya akan bersembunyi atau menyembunyikan. Kenapa? Karena itu adalah virus daripada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Kebiasaan ini terbawa sejak kejatuhan mereka, karena Adam dan Hawa adalah pembawa virus pertama menyembunyikan dosa. Kejadian mencatat pasal yang ketiga bagaimana ketika mereka berbuat dosa, mereka bersembunyi, dan Tuhan mencari mereka, Tuhan bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Lalu mereka menjawab, kami takut, maka kami bersembunyi. Dan virus menyembunyikan dosa ini ternyata turun kepada anak mereka, yaitu Kain. Saya percaya Adam dan Hawa nggak pernah ngajarin Kain. Tapi pada waktu Kain sakit hati, panas hati terhadap adiknya. Dan dia bunuh adiknya sendiri.
Waktu itu Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Dan Kain tiba-tiba memakai topengnya. Dia menyembunyikan. Dia berkata, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Rupanya Kain juga terwariskan virus daripada orang tuanya. Jadi saya mau bilang gini buat kita semuanya, virus menyembunyikan dosa ini ternyata bisa turun kepada anak-anak kita. Turun. Jangankan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, mungkin jemaat biasa. Saya mengalami sendiri, kami keluarga hamba Tuhan, anak-anak pastor, saya lihat anak kami Joshua dan Jenny, saat mereka usia 4, usia 5 tahun ini, dan mulai belajar berbohong, sumpah demi Tuhan Yesus, saya nggak pernah ngajarin bohong itu. Tapi tiba-tiba ketika kami buat peraturan, harus tidur siang kalau pulang sekolah. Tiba-tiba mereka nggak tidur siang, dan mamanya pulang sore. Mereka berkata gini sama papanya, "Pak, jangan bilang-bilang ya Pak. Jangan bilang-bilang." Loh, malah papanya yang diajarin bohong sama anaknya. Kenapa? Karena virus itu memang turun. Dan apa kata Alkitab tentang dosa yang disembunyikan? Kitab Amsal pasal 28 ayat 13a mengatakan, siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Ternyata virus ini tidak membawa keuntungan sekali kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada keuntungan dari dosa yang disembunyikan. Justru akan banyak kita mengalami kerugian demi kerugian. Ada begitu banyak kerugian, tapi saya mencatat minimal ada 2. Yang pertama, menyembunyikan dosa akan menyebabkan kekalahan demi kekalahan dalam hidup kita. Pelajaran daripada dosa dan kekalahan bangsa Israel. Bagaimana pada waktu Tuhan memberikan perintah, jangan mengambil, jangan mencuri, tapi akan mengambil, akan mencuri. Dan akibatnya bangsa Israel ditimpa murka Tuhan. Bencana dan malapetaka terjadi, mereka kalah demi kalah. Kenapa? Karena akan melakukan namanya the hidden sin. Dosa yang disembunyikan. Dikatakan dia menyembunyikan barang-barang itu di dalam kemahnya, di dalam tanah, di bawah sekali. Dalam bahasa Inggris dikatakan they are hidden in the ground. Disimpan di bawah, nggak ada orang tahu. Tapi manusia nggak tahu, Tuhan tetap tahu. Apa yang terjadi akhirnya peperangan berikutnya, mereka menghadapi bangsa Ai dan mereka kalah. Dan kalah, dan kalah terus. Sekali lagi bahwa dosa itu membawa kekalahan. Yang kedua, dosa yang disembunyikan menghambat datangnya pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kitab Yesaya berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia tidak menolongmu sekarang adalah karena segala dosamu. Artinya bukannya Tuhan jahat sama kita, tapi dosa yang disembunyikan itu memang menjadi penghalang. Maka firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita semuanya pada pagi hari ini. Kembali kepada Amsal 28 13a. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Jadi Tuhan memberikan solusi kepada kita semuanya. Daripada kita sembunyikan yang gak ada untungnya sama sekali, lebih baik akui dan tinggalkan. Tuhan bilang akui dan tinggalkan. 1 Yohanes 1:9 mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada waktu kita ini jujur, integritas itu berbicara tentang sebuah kejujuran kita di hadapan Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Pengampunan Tuhan, penyucian Tuhan akan bekerja. Tuhan gak akan pernah marah sama kita pada waktu kita ngaku. Tapi pada waktu kita makin ngumpetin, justru malah urusannya tambah panjang. Jadi lebih baik ngaku aja. Beresin sama Tuhan. Kenapa? Karena grace greater than our sin. Kasih karunia itu selalu lebih besar daripada semua dosa kita. Firman Tuhan selalu berjanji apapun dosa yang kita sembunyikan, asalkan kita akui, kita bereskan. Tuhan bilang akan disucikan. Yang kedua, selain kita mengakuinya, kita harus meninggalkannya. Persis seperti pelajaran perempuan berdosa yang ketangkap berzina. Dikatakan Tuhan berkata, go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Akui dan tinggalkan. Itu solusi daripada Tuhan untuk dosa yang disembunyikan. Yang kedua, apa yang biasanya orang-orang Kristen sembunyikan adalah berkat. Berkat. Ya. Belajaran daripada kisah Ananias dan Safira.
Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4 dikatakan ada seorang lain yang bernama Ananias dan Safira. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi ini suami istri, tergerak mereka untuk jual tanah mereka, untuk dipersembahkan kepada gereja. Dan dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan sebagian lain diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kompromi suami istri untuk menyembunyikan yang namanya berkat. Dan firman Tuhan berkata di ayat berikutnya, tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukan itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukan itu hasilnya tetap dalam kuasamu, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bapak Ibu, kalau kita berkata, pastor saya nggak nyembunyiin dosa, oke beres. Tapi seringkali dalam rumah tangga kita, suami istri kita kena virus Ananias dan Safira yang namanya menyembunyikan berkat yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Virus ini menjalar di gereja-gereja di planet Pluto. Di sini semuanya baik-baik aja. Oh, aminnya kok pelan banget. Dan saya mau bilang hati-hati, jangan sembunyikan berkat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Segera kembalikan. Sekali lagi, jangan sembunyikan berkat yang seharusnya jadi milik Tuhan. Segera kembalikan. Berapa banyak kita ini pernah seperti Ananias dan Safira. Tuhan, aku janji kalau tanah ini laku. Tuhan, aku janji kalau rumah ini laku. Tuhan, aku janji kalau mobil ini laku. Tuhan, aku janji kalau bisnis ini berkembang luar biasa. Aku akan berikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Aku memberikan separuh penghasilan ini buat Tuhan. Tuhan, aku janji kalau aku dapat pekerjaan, buat sulung buat Tuhan. The best pokoknya. Tuhan, aku janji kalau Tuhan tolong aku dalam masalah ini, aku akan berikan perpuluhan kah, persembahan yang terbaik kah. Tuhan, aku janji, kalau nanti Tuhan tolong aku, pembangunan rumah Tuhan, aku tutup semuanya. Tapi gitu kita dapat berkat yang Tuhan berkati kita itu. Dia jawab doa kita, dia lancarkan bisnis kita. Dia buka pintu-pintu kita. Dan waktu kita lihat banyak banget ya. Ternyata gede banget loh. Dan kita mulai terasuki virus Ananias dan Safira. Kita kena bahasa Ibraninya eman-eman. Sayang ini kalau kita kasihkan sama Tuhan. Dah, secukupnya aja lah. Itu kan bangun tempat belakang gak butuh banyak-banyak. Dan akibatnya kita kena juga. Karena virus itu masuk, kita kena yang namanya seperti Ananias dan Safira. Kematian demi kematian. Tiba-tiba dari pintu yang mulai dibuka itu, gak tahu kenapa, pintunya ditutup kembali sama Tuhan. Ada aja gangguan-gangguan. Penghalang-penghalang berkat mulai muncul lagi. Dan tiba-tiba banyak banget masalah yang terjadi. Dan kita tahu ada yang tidak beres dengan hidup kita. Dan mungkin bukan hanya berkat buat Tuhan, tapi berkat buat sesama kita. Berapa banyak kita ini pernah tergerak atau digerakkan Tuhan memberkati sesama kita. Tapi kita berusaha menundanya, kita berusaha menahannya. Kita tidak segera mewujudkannya. Padahal firman Tuhan berkata dalam Amsal 3, 27 dan 28, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang dimintanya ada padamu. Pernah enggak kita jemaat Tuhan digerakkan Tuhan untuk memberkati mungkin sesama kita, hamba-hamba Tuhan. Mungkin Anda tergerak memberkati Pastor Teresia, mungkin saja. Saya tahu Pastor Teresia tidak kekurangan, tapi seringkali Tuhan itu menguji kita, menggerakkan hati kita. Memberkati sesama volunteers, memberkati teman pelayanan, memberkati rekan kerja. Tapi kita waktu diberikan kesempatan kita justru menunda. Tidak segera kita wujudkan. Dan berkat ini sekali lagi bukan hanya tentang money atau uang, tapi berkat juga bisa berbicara tentang talenta demi talenta, kemampuan demi kemampuan. Apa yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Seringkali kita ini tidak segera untuk memberikannya. Perumpamaan talenta Matius pasal 24, dicatat di sana ada 3 hamba yang diberikan talenta sama Tuhan.
jelas miliknya Tuhan, Tuhan bilang suruh kembangkan. Tapi herannya ada satu hamba yang jahat dikatakan. Kenapa? Karena dia menyembunyikannya. Dia menguburkannya. Dia tidak segera melakukan apa yang harusnya dilakukan. Janji melayani Tuhan. Waktu sakit mungkin. Sakit cukup keras. Dan berkata, Tuhan kalau Tuhan kasih aku usia panjang umur, Tuhan berikan aku kesempatan kedua, lewat dari operasi ini aku sembuh. Aku mau melayani Tuhan. Kalau bisnis ini Tuhan lancarkan, aku janji Tuhan. Kalau rumah tanggaku Tuhan pulihkan, aku janji Tuhan. Tapi gitu Tuhan kabulkan semuanya. Tiba-tiba kita justru menguburkan apa yang seharusnya kita kembangkan. Bahkan ada yang paling fatal. Dia janji pengen berikan hidupnya buat Tuhan. Pengen jadi hamba Tuhan. Tapi sampai hari ini janji itu tidak diwujudkan sama sekali. Dengan berbagai macam alasan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita semuanya. Jangan sembunyikan berkat yang harusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan sembunyikan berkat talenta yang kita miliki. Jangan kuburkan. Karena suatu saat nanti, perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi milik Tuhan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Akan datang harinya di mana kita menghadap Tuhan dan Tuhan tanya sama kita, di mana talenta itu? Tuhan sudah aku sembunyikan. Sudah aku kuburkan. Maka apa kata firman Tuhan? Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Jadi kalau engkau berjanji kepada Allah, Dia tidak suka kepada orang yang berlaku bodoh. Sebab itu tepatilah janjimu. Lebih baik tidak membuat janji daripada berjanji tetapi tidak menepatinya. Ada yang bisa bilang amin gak ini? Tepatilah secepat mungkin, bukan berlambat-lambat apalagi ditahan. Karena waktu akan terus berlalu. Ada banyak senior-senior saya, dulu waktu muda mereka mengalami panggilan-panggilan daripada Tuhan. Ditunda, bilang alasan anaknya masih kecil lah, keluarga lah, alasan bisnisnya masih itu semuanya. Gitu mulai usia 50 tahun ke atas, Tuhan masih coba usik dia. Mana janjinya? Nantilah Tuhan. Tapi gitu mulai usia lanjut, tiba-tiba mulai datang sakit penyakit dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan bilang, Tuhan aku mau melayani Tuhan. Ya Tuhan bilang telat nak, kan udah dari dulu aku bilang. Tepati nazarmu, tepati janjimu. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara. Kadang-kadang, sekali lagi saya hanya bilang kadang-kadang. Kesempatan berikutnya itu belum tentu datang. Kalau Tuhan berbicara, segera tepati. Jangan tunda. Amin. Hidup ini adalah hidup ini untuk jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nyanyi sendiri buat Tuhan. Oh Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah. Sekali lagi jemaat Tuhan angkat pujian ini. Oh bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah
Amin Bapak Ibu. Berikan apa yang seharusnya dikembalikan kepada Tuhan selagi kita masih ada kesempatan. Yang ketiga, yang terakhir. Hal yang biasanya kita sembunyikan adalah namanya masalah. Pelanin dikit ya Pak ya. Masalah. Semua di sini pasti punya masalah. Dan biasanya di zaman modern ini ada dua kebiasaan orang kalau punya masalah. Yang pertama, dia akan mengumbarnya di sosial media. Semua punya handphone, semua punya status, dan kita para tim pastoral gampang kalau mau tahu jemaat punya masalah, nggak perlu divisitasi, lihat aja statusnya. Kalau statusnya kayak jarum jam, tiap detik muncul status semuanya. Dan biasanya cerita tentang masalahnya dia lagu-lagu galau, pergumulan, apalagi kalau mulai ribut sama orang, sama customer, sama tetangga lah, sindir menyindir di sosial media. Diumbar biasanya. Ini jemaat planet Pluto, kalau di sini pasti enggak. Bisa bilang amin. Ya, puji Tuhan. Di planet Pluto sering gitu tuh, diumbar masalahnya. Tapi ada juga tipe manusia yang kalau punya masalah justru disembunyikan. Disimpan. Pakai topeng. Jangan sampai ada yang tahu. Saya kepala rumah tangga. Laki-laki. Cowok gitu loh. Kita mulai tutupi. Cewek juga bisa juga. Gak apa-apa kok pastor. I'm strong. I'm fine. Tapi hatimu nangis darah. Kamu tahu masalah itu berat, tapi kamu berusaha tutup-tutupi. Apalagi kita dididik dari orang tua yang cukup keras. Jangan nangis. Sejak kecil orang tua terutama kita bilang, jangan pernah nangis. Harus kuat. Tapi kita nggak kuat. Banyak orang, terutama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, volunteers, strong, kuat, tiap minggu dijadwal, jangan sampai kelihatan lemah. Malu dong pastor, masa volunteer aja Lamongan, kelihatan banyak masalahnya. Saya cuma mau bilang gini, bahwa pura-pura bahagia itu melelahkan. Di gereja, gak tahu kenapa, terutama kita para volunteer ya, seringkali itu secara tidak sengaja disuruh pakai topeng. Setiap minggu ibadah harus excellent semuanya, memang benar sih. Tapi enggak selalu setiap minggu kita itu kondisinya prima kan. Enggak selalu setiap minggu kita itu kan on fire kan. Enggak selalu setiap minggu kan kita itu tanpa masalah gitu. Nah Tuhan bilang, jangan pakai topeng. Masalah itu jangan disembunyikan. Apa kata Alkitab tentang masalah yang disembunyikan ini? Mazmur 42 ayat yang ke-5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Ini ditulis oleh Mazmur Bani Korah teman-teman. Orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka kemana? Melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Jadi ketika kita ini punya masalah, ketika kita ini sedang dalam beban berat, firman Tuhan mengajarkan seperti Bani Korah, kita melangkahlah ke rumah Allah. Saat kita ini gundah gulana, galau dalam pergumulan yang sangat besar, datanglah ke rumah Allah. Tetap beribadah. Kenapa? Karena ada begitu banyak jemaat di luar sana, kalau punya masalah justru nggak ke gereja. Kalau ditanya sama Pastor Teresia, sama Pastor Septian, kenapa nggak ke gereja? Lagi banyak masalah lah aku pastor. Kepala ini pusing sekali. Masalah rumah tangga, perekonomian dan semuanya berat sekali. Ya, nanti saja ke gerejanya kalau sudah sembuh. Kebalik. Tuhan bilang waktu kita ini gundah gulana, sedang galau, justru datang ke rumah Allah. Tetap beribadah di rumah Allah. Kenapa?
Karena yang kedua, saat di rumah Allah kita ini bisa memuji dan menyembah Tuhan. Di tempat ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan bebas. Jadi begitu kita sampai di rumah Tuhan, Tuhan meminta kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Pelajaran dari mana? Yang terakhir, kisah daripada Paulus dan Silas di dalam penjara dalam Kisah Rasul pasal 16. Ini pelajaran yang sangat baik ketika orang-orang itu menghadapi masalah. Pada waktu dikatakan Paulus di penjara dengan Silas, didera berkali-kali, ya dicambuk dan sebagainya. Dia di penjara dan kepala penjara memenjarakan mereka dengan sungguh-sungguh. Dikatakan sampai kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat. Tapi firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan ngapain? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sekali lagi, di tengah segala pergumulan, di tengah segala masalah yang dihadapi oleh mereka, Paulus tetap bisa memuji dan berdoa. Di tengah segala tekanan, di tengah segala masalah, di tengah segala pergumulan yang begitu berat, Paulus tetap bisa memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Banyak orang, udah datang ke gereja sih, udah bagus. Tapi waktu mereka di gereja, karena tahu mereka banyak masalah, mereka diem aja. Yang lain nyembah Tuhan, dia diem aja. Kayaknya ada pasung dalam diri mereka. Paulus dan Silas mengajarkan, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa dan memuji Tuhan. Bahkan ketika di dalam masalah pun, kita tetap bisa melakukannya. Yang setuju bilang amin nih. Sekali lagi, di gereja itu bukan cuma tempat orang-orang yang bebas masalah. Justru di gereja itu tempat orang yang banyak masalah. Dan di dalam kondisi seperti ini, belajarlah seperti Paulus dan Silas. Kita sekarang ini enak di gedung seperti ini, semuanya sudah oke. Alat musik ada, MD ada, WL Singer the best semuanya. Paulus dan Silas waktu itu di dalam penjara, kakinya dipasung. Lainnya dikit ya. Gak ada alat musik, gak ada AC. Tapi mereka di tengah pergumulan yang berat itu, mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nyanyi dengan begitu sungguh-sungguhnya, berdoa dengan begitu sungguh-sungguhnya. Mereka gak fokus lagi sama masalahnya, mereka cuma fokus satu, bagaimana bisa mendatangkan mujizat di dalam pergumulan mereka. Dan yang luar biasa ayat yang terakhir, Kisah Rasul 16 ayat 26. Apa akibatnya ketika seseorang memuji di tengah masalahnya? Apa akibatnya ketika seseorang berdoa di tengah masalahnya? Ayat yang terakhir, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga penjara itu goyah dan seketika itu juga bilang semuanya seketika itu 321, seketika terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Paulus dan Silas mengalami yang namanya mujizat seketika itu juga. Pada waktu mereka memuji Tuhan, pada waktu mereka menyembah Tuhan, pada waktu mereka berdoa tuh kepada Tuhan, dikatakan Tuhan mendatangkan mujizat. Kenapa kita tetap harus memuji dan menyembah Tuhan di tengah segala masalah kita, di tengah segala pergumulan kita? Jawabannya hanya satu, pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan itu bertahta. Itulah sebabnya pujian itu sangat penting di dalam ibadah. Sangat penting. Karena pada waktu Tuhan bertahta, atmosfer di tempat itu bisa berubah dengan luar biasa. Dan mujizat seketika itu bisa terjadi. Paulus dan Silas tidak ditumpangi oleh hamba Tuhan yang lainnya. Mereka hanya nyanyi saja. Mereka hanya memuji saja. Mereka hanya menyembah Tuhan saja. Dan mujizat terjadi. Dua orang bisa mendatangkan mujizat seketika. Saya mau bilang gini, pagi ini ada sekitar 100-an orang lebih di tempat ini. Kalau kita sungguh-sungguh pada pagi hari, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan bisa berikan kita kelegaan. Tuhan bisa berikan kita pertolongan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang maha besar, yang mampu melepaskan semua belenggu-belenggu masalah kita.
hamba Tuhan, pastor, semuanya hanya manusia biasa. Tapi Tuhan yang bisa buat mujizat buat kita. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, jangan sembunyikan dosa kita. Akui dan tinggalkan. Yang kedua, bereskan semua urusan berkat yang seharusnya memang kita lakukan. Entah buat Tuhan, entah sesama kita, entah buat gereja. Apapun yang pernah kita janjikan sama Tuhan, kembalikan dengan secepatnya. Yang ketiga, di tengah segala masalah yang kita hadapi, apalagi saat ini kita ada di tempat yang sangat tempat. Kita ada di tempat pusatnya hadirat Tuhan. Kita ada di tempat pusatnya mujizat. Ayo kita sama-sama pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan muji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, saya nggak tahu apapun masalah kita, tapi percayalah, Tuhan bisa buat pertolongan dan mujizat seketika di tempat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini. Satu pujian yang luar biasa. Yang berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar. Memuji Dia bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan darimu. Besar yang telah berjanji, menggenapi sepakat ya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi suara musik itu bagus. Tapi suara kita hari ini jauh lebih dibutuhkan Tuhan. Nyanyian iman dari hati kita jauh lebih diperlukan Tuhan daripada musik ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan pelankan semua suara musik. Kita perkeras suara kita masing-masing. Kita nyanyi dengan iman kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu masih punya kekuatan dan ada tangan yang masih bisa diangkat, dan kalau nggak keberatan, mari angkat kedua tangan. Paulus dan Silas kakinya dipasung, tapi dia masih punya tangan. Dan mereka, Paulus dan Silas mengangkat kedua tangannya. Dan mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan nyanyi dengan sungguh-sungguh itulah yang bisa mendatangkan mujizat itu. Maka pada pagi hari ini, ayo kita semuanya nyanyikan. Dan bayangkan kita seperti Paulus dan Silas itu. Dan kita beriman sungguh-sungguh untuk Tuhan boleh turunkan mujizat buat kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama dengan kedua tangan kita yang terangkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Terima kasih ya Tuhan, buat mujizat-Mu, buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, buat semangat yang baru, api yang baru yang Tuhan bangkitkan di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami mau pulang dengan bawa segala berkat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluarga-Mu, pernikahan-Mu, iman-Mu, pelayanan-Mu, kasih-Mu, studi-Mu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau